Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Yang terhormat teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yunika Hoerunisa dengan NIM 2105892 yang berperan sebagai moderator. Dan topik yang akan kita bahas di video ini yaitu tentang supervisi pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Vanesya Mutia Kusuma Wardani dengan NIM 2100780, Yunika Hoerunisa NIM 2105892, ada Herna Dieta Rahmadani NIM 2102524, Novi Sri Lutfiah 2106103. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan di ruang lingkup proses pendidikan, yang dimana hal ini dilakukan oleh pemegang jabatan tertinggi, yakni kepala sekolah, dalam mengawasi segala bentuk kinerja dari bawahannya, yakni staf guru ataupun staf lainnya yang terkait. Adapun menurut Fanani tahun 2014, ia menyatakan bahwa supervisi berasal dari bahasa Inggris, yang berarti mengawasi. Kemudian ada pula supervision yang berarti pengawasan, dan supervisor adalah pengawas. Selanjutnya, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, supervisi dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan utama dan atau pengontrolan tertinggi. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui apa itu supervisi pendidikan, selanjutnya apa sih tujuan dari supervisi pendidikan atau kenapa sih supervisi pendidikan ini perlu dilakukan? Jadi, supervisi pendidikan perlu dilakukan khususnya dalam proses pendidikan itu sendiri. Sebagai bentuk pengendalian dan pengontrolan guna mencapai keefektifan dalam proses pendidikan itu sendiri sehingga bisa meningkatkan mutu dalam pendidikan. Adapun tujuan menurut Purwanto di tahun 1987, supervisi ialah suatu aktivitas atau pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaannya secara efektif. Setelah tadi kita mengetahui pengertian dan tujuan dari supervisi pendidikan, selanjutnya ialah ada prinsip-prinsip dalam supervisi pendidikan. Ada 4 prinsip yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ini berlandaskan pada kajian-kajian teori berbasis ilmiah. Prinsip yang kedua ialah prinsip demokratis. Prinsip yang berlandaskan pada pemberian kebebasan terhadap guru dalam mengembangkan tugasnya. Yang ketiga ada prinsip kerjasama. Prinsip ini berlandaskan dengan adanya pemberian motivasi dari supervisor kepada tenaga pendidik ataupun staf yang terkait. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip ini berlandaskan dalam membangun ide kreatif tenaga pendidik dan staf yang terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Bagaimana fungsi dan peran supervisi pendidikan? Yaitu ada pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan supervisi pendidikan biasanya dilakukan oleh kepala sekolah selaku pimpinan yang selalu mengontrol, memotivasi, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja para guru-guru di sekolah. Supervisi yang dilakukan oleh pimpinan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses hasil kerja supaya pembinaan terhadap objek supervisi berjalan sesuai dengan peningkatan kemampuan kinerja organisasi dan sumber dayanya. Suatu sekolah dapat dinyatakan bermutu dapat dilihat dari salah satu komponen pendukung, yakni keberadaan kepala sekolah yang sangat berperan besar di dalamnya. Peran kepala sekolah sangat berpengaruh dan bertanggung jawab atas mutu dari sekolahnya, maka dari itu, untuk menjadi seorang kepala sekolah dibutuhkan kemampuan yang mumpuni,
Sebagai supervisor, tentunya kepala sekolah ini tidak boleh sembarang dalam menilai atau mengevaluasi kinerja bawahannya, melainkan harus dibekali dengan strategi yang matang agar tujuan dari supervisi pendidikan dapat tercapai. Supervisi pendidikan meliputi 1. Objek kegiatan supervisi yaitu guru dalam pembelajaran peserta didik. 2. Subjek kegiatan supervisi yaitu semua personil, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, kegiatan supervisi dilakukan secara terencana dengan proses jangka panjang. Yang keempat, sasaran kegiatan supervisi yaitu memecahkan permasalahan sebagai upaya perbaikan proses pendidikan ke arah yang lebih baik. Supervisi lembaga mempunyai peranan yang sangat penting bagi sekolah, yaitu meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di sekolah. Untuk menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu, tidak terlepas dari peran dan komitmen di seluruh stakeholder yang ada di lingkungan pendidikan tersebut. Selanjutnya, siapa pelaku pelaksanaan supervisi pendidikan? Implementasi supervisi dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kegiatan ini dimulai sebelum masuk semester melalui rapat bersama guru-guru dan tenaga pendidikan untuk pembagian tugas dan pekerjaan guru sekaligus petunjuk dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran harus dipenuhi guru meliputi program tahunan, program semester, silabus, KKM, RPP, kisi-kisi, dan soft-file. Terkait administrasi yang harus dipenuhi guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, maka dibuatlah form sebagai bentuk pantauan yang dilakukan tim supervisi untuk mengetahui mana tugas guru yang sudah dan mana yang belum. Implementasi supervisi pendidikan dilakukan oleh tim supervisi sesuai jadwal beserta instrumen pelaksanaan supervisi sebagai pedoman dan sebagai alat ukur keberhasilan proses belajar mengajar. Karena aspek utamanya adalah guru, maka layanan kesupervisian lebih ditekankan pada peningkatan dan perbaikan kemampuan guru dalam membina proses pembelajaran yang baik. Jenis-jenis supervisi. Yang pertama, ada supervisi akademik, yaitu supervisi yang objeknya menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik ketika sedang dalam proses belajar atau mempelajari sesuatu. Kemudian disebut supervisi akademik karena objek utamanya aspek-aspek akademik. Yang kedua, ada supervisi administrasi, merupakan supervisi yang objeknya menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperlancar terlaksananya proses pembelajaran, yaitu dapat berupa kurikulum sekolah, penentu guru mata pelajaran, penyusunan jadwal pelajaran, laporan nilai peserta didik, presensi kehadiran guru dan peserta didik, tingkat pendidikan guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga ada supervisi lembaga, adalah yang menebarkan atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di seluruh wilayah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang proses supervisi pendidikan. Apa sih proses supervisi pendidikan? Proses supervisi pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan supervisi. Jadi ada 4 langkah dalam proses supervisi pendidikan. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan yang terakhir tindak lanjut. Nah, pada proses perencanaan ini, pada tahap perencanaan ini, yaitu proses atau kegiatan mengidentifikasi masalah. Nah, ada pun tahap-tahap yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah seperti pertama mengumpulkan data yang didapatkan dari hasil rapat atau kunjungan kelas maupun pertemuan personal. Kemudian mengolah data. Nah, mengolah data ini seperti mengkoreksi kembali data yang telah didapatkan, mengkoreksi dan memperbaiki dengan benar. Kemudian mengelompokkan
data sesuai dengan permasalahan masing-masing dan sesuai dengan bidang permasalahannya. Yang keempat, setelah mengelompokkan data, yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini dilakukan dan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan teknik. Nah, menetapkan teknik ini agar bisa memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Kemudian yang kedua yaitu tahap atau langkah pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan ini merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Nah, kegiatan pelaksanaan ini biasanya kegiatan arahan dari supervisor kepada pendidik agar hasil dari supervisi ini terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah dilaksanakan. Kemudian, pada kegiatan pelaksanaan ini terjadi atau biasanya dilakukan seperti follow up untuk melihat bagaimana keberhasilan dari proses dan hasil pelaksanaan supervisi ke depannya. Yang ketiga adalah evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini adalah kegiatan menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi ini dilaksanakan secara luas atau komprehensif. Nah, sasaran dari kegiatan evaluasi ini adalah seluruh pihak, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan supervisi. Nah, hasil dari evaluasi supervisi ini dijadikan sebagai pedoman atau pegangan untuk menyusun program yang akan dilaksanakan berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dari supervisi akademik ini dilakukan melalui kegiatan, yaitu pembinaan. Nah, di pembinaan ini dibagi pula menjadi pembinaan secara langsung dan pembinaan tidak langsung. Nah, pembinaan langsung ini menurut Suhertian tahun 2000, pendekatan langsung ini berarti supervisornya langsung memberikan arahan kepada para pendidik. Jadi, hasil dari pembinaan langsung ini pengaruh dominan dari arahan supervisor sendiri. Kemudian ada pembinaan tidak langsung. Nah, pembinaan tidak langsung ini sifatnya umum. Menurut Suhertian tahun 2000, pembinaan secara tidak langsung atau pendekatan tidak langsung ini biasanya peran supervisor itu atau perilaku supervisor hanya mendengarkan, menyajikan, memecahkan masalah, menjelaskan, dan memberi penguatan. Seperti itu. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang proses supervisi pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan di ruang lingkup proses pendidikan yang tujuan supervisi pendidikan sebagai bentuk pengendalian dan pengontrolan guna mencapai keefektifan proses pendidikan sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip dalam supervisi pendidikan yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Fungsi dan peran supervisi pendidikan terdiri dari pengendalian dan evaluasi, serta pelaku pelaksanaan supervisi pendidikan ini adalah tenaga pendidikan dan kependidikan. Supervisi pendidikan memiliki 3 jenis, yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Adapun proses dari supervisi pendidikan yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.